Heho Pop Gengs. Menurut survei tahun 2007, pegawai negeri sipil adalah profesi yang paling diidam-idamkan banyak orang tua, anak-anak muda hingga calon mertua. 14 tahun berlalu, ternyata pola pikir dan mimpi sebagian besar masyarakat belum banyak berubah. PNS identik dengan kemapanan, posisi terpandang, dan jaminan kesuksesan. Makanya, banyak orang yang mati-matian untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Salah satu caranya adalah masuk dalam sekolah kedinasan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Sekolah kedinasan terbaik dan terpopuler di Indonesia. Pertama, mari kita mulai dari IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dulunya, akademi yang didirikan tanggal 17 Maret 1956 ini bernama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, yang kemudian berulang kali berganti nama. Salah satu yang paling populer adalah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, yang identik dengan kekerasan. Oleh sebuah insiden kelam, STPDN pun diubah menjadi IPDN. Secara lokasi, sekolah kedinasan yang satu ini merupakan sekolah kedinasan yang tersebar di banyak lokasi, mulai dari Jakarta, Bukit Tinggi Sumatera Barat, Kuburaya Kalimantan Barat, Goa Sulawesi Selatan, Minahasa Sulawesi Utara, hingga Jayapura Papua, dan berpusat di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Di IPDN ada 3 fakultas yang bisa dimasuki oleh anak-anak di seluruh Indonesia, seperti Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Nah, bagi siapa aja yang sanggup lulus dari sekolah kedinasan ini, biasanya mereka akan langsung jadi PNS dengan golongan 3A. Masalah gaji ya tentu aja bergantung dari pemerintahnya. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, lulusan IPDN bisa digaji hingga 19,95 juta rupiah. Bagi kamu yang tertarik untuk masuk dalam sekolah kedinasan ini, kamu bisa langsung kepoin situs resmi dari IPDN. Intinya, syarat umum untuk masuk ke IPDN adalah berumur 16 hingga 21 tahun, dengan tinggi badan minimal 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan. Oh iya, menurut Kompas, IPDN ini menjadi sekolah kedinasan paling diincar loh. Jadi, siapkan dirimu. Bukan hanya IPDN aja yang jadi incaran banyak anak-anak muda. Sekolah dinas yang dibawahi oleh Kementerian Keuangan ini juga menjadi pilihan teratas para lulusan sekolah menengah atas. STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berada di Tangerang Selatan ini didirikan pada tahun 1952 silam dan memiliki berbagai program studi yang terbagi dari jenjang D1 hingga D4. Secara garis besar, jurusan yang ada di STAN ini meliputi akuntansi, pajak, penilaian keuangan, bea cukai, kebendaharaan, dan manajemen aset yang nantinya tentu aja akan diangkat menjadi PNS di berbagai instansi yang juga dibawahi Kementerian Keuangan. Bagi lulusan STAN, salah satu instansi paling seksi yang bisa mereka masuki saat lulus adalah Direktorat Jenderal Pajak, yang gajinya bisa mencapai 10,5 juta rupiah per bulan atau 2 kali lebih banyak ketimbang UMR Jakarta. Kalau kamu tertarik untuk masuk ke STAN, kamu bisa tuh cari tahu di situs resmi pendaftaran STAN di spmb.pknstan.ac.id. Untuk seleksinya, seleksi untuk masuk ke STAN ada beberapa tahap, mulai dari tahap administrasi, lalu tahap seleksi kompetensi dasar yang meliputi tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum, dan tes wawasan kebangsaan. Setelah itu, baru deh masuk ke seleksi lanjutan yang masuk kepada tes kesehatan, tes psikologi, hingga tes wawancara. Ya, pokoknya bagi kamu yang lulus STAN, tentu saja kamu udah bisa langsung jadi anak paling favorit di keluarga kamu. Dari yang dibawahi oleh Kementerian Keuangan, sekarang mari kita pindah nih ke sekolah kedinasan yang dibawahi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, disingkat STIS atau STIS. Sekolah kedinasan yang berada di Jakarta ini juga jadi salah satu destinasi bagi siswa SMA penyuka matematika. Bagi mereka yang gak suka matematika ya, harus jauh-jauh deh dari sekolah kedinasan ini. Karena memang setelah lulus, alumni dari sekolah ini akan ditempatkan di BPS
yang kerjanya nggak bakalan jauh-jauh dari urusan angka-angka. Seperti diketahui, BPS memang mengurusi hitung-hitungan dan pendataan, seperti sensus penduduk hingga data-data pertanian atau kesehatan. Dalam sekolah kedinasan ini, setidaknya ada 2 jurusan yang bisa dipilih, yaitu statistika dan komputasi statistik yang dijalani sekitar 4 tahun. Nah, setelah selesai, semua alumni dari STIS pun akan ditempatkan di Badan Pusat Statistik Daerah dan berstatus PNS. Ya, masalah gaji untuk pegawai BPS, gaji ditentukan oleh kelas jabatan yang terdiri dari kelas jabatan 1 hingga kelas jabatan 17. Yang gajinya itu mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 33,2 juta rupiah. Dengan gaji segini ya tentu aja kamu bisa jadi idaman kebanyakan mama mertua di Indonesia. Jika kamu minat untuk masuk dalam sekolah kedinasan ini, kamu bisa tuh cek dan recheck di situs resmi mereka yang mengurus tentang pendaftaran peserta didik baru di spmb.stis.ac.id. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD yang diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno pada tahun 1951 dengan nama Akademi Lalu Lintas. Seperti namanya, sekolah kedinasan yang berhubungan langsung dengan Kementerian Perhubungan ini menyediakan pengetahuan bagi mereka yang tertarik dengan manajemen lalu lintas. Jurusan yang dimiliki oleh sekolah kedinasan ini ada 3, yaitu D4 Transportasi Darat, D3 Manajemen Transportasi Jalan, dan D3 Transportasi Perkereta Apian. Untuk gaji sendiri, lulusan dari STTD yang bekerja di Dinas Perhubungan Daerah akan digaji sekitar 1,96 juta rupiah hingga 26,32 juta rupiah, tergantung pangkat dan golongan. Nah, dengan gaji ini kamu minat gak sih masuk ke sekolah kedinasan ini? Yang terakhir kita tengok STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang berada di bawah Badan Intelijen Negara atau BIN. Bagi kamu yang asing dengan sekolah ini, sekolah kedinasan ini emang masih tergolong berumur muda karena baru berdiri pada tahun 2004. Hal yang mencengangkan tentang sekolah kedinasan yang berlokasi di Jawa Barat ini adalah kuotanya yang sangat terbatas. Dalam setahun, STIN hanya merekrut 250 orang dari pendaftar yang katanya mencapai 25.000 orang. Jadi kemungkinan untuk lolos di sekolah kedinasan ini 1:100. Ya, euforia ini memang wajar terjadi karena bagi siapa aja yang masuk ke STIN, mereka hanya harus bersekolah selama 4 tahun dengan pilihan jurusan Agen Intelijen dan Analisis Intelijen. Setelah lulus, alumninya akan diterima bekerja langsung di BIN dengan profesi berbagai macam. Mulai dari Intel Polri, Intel Militer, detektif, investigator, dan lain-lain. Ya, ngomongin tentang BIN, tentu aja gaji bagi orang yang bekerja di sini tuh gak sedikit. Gaji bagi ASN BIN terbagi atas kelas jabatan, yaitu kelas jabatan 1 hingga 17, yang rentangnya mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 33,2 juta rupiah. Bagi kamu yang tertarik, bisa langsung tuh cek di situs resmi STIN di ptb.stin.ac.id. Oke, segitu aja video kali ini tentang sekolah kedinasan terbaik dan terpopuler di Indonesia. Menurut kamu yang mana nih sekolah kedinasan paling keren dari semua yang kita bahas tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar.